Sebelum video kita mulai, buat kamu yang mau beli jersey Timnas Indonesia, caranya gampang banget. Kamu langsung hubungi nomor WhatsApp yang ada di gambar ini, atau bisa langsung klik link pembelian yang ada di deskripsi video ini ya. Mumpung lagi promo gratis ongkir ke seluruh Indonesia. Buruan sebelum kehabisan. Sebelum dimulai pembahasan, mohon bantuannya untuk subscribe channel ini, agar tidak ketinggalan info Timnas Indonesia. Itu tadi merupakan video pertandingan Timnas Indonesia beberapa waktu lalu. Harapan saya Timnas Indonesia bisa bermain hebat lagi seperti contoh video ilustrasi tadi ketika nanti menghadapi Timnas Bahrain di laga ketiga round ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Dan dalam ilustrasi video tadi itu juga saya prediksikan Timnas Indonesia bisa menang 3-0 atas Bahrain asalkan permainannya konsisten apik seperti video yang saya sajikan di awal tadi ya. Jadi kalian bisa amati video di awal tadi bagaimana Timnas Indonesia bermain berkelas Eropa dan tidak terburu-buru menyerang, tentu dengan mengandalkan umpan 1-2 sentuhan efektif. Dan kadang lakukan umpan crossing efektif. Kemudian di pertandingan ini nanti saya prediksikan Timnas mampu unggul 2 gol cepat di babak pertama lewat Rafael Struijk menit ke-13 dan sundulan Jay Itzes menit ke-20. Mohon maaf jika nanti video di awal terpaksa saya akan hapus karena berpotensi kena larangan hak cipta. Dan informasi saja, kalian semua hanya bisa menyaksikan laga Timnas Indonesia versus Bahrain pada Kamis 10 Oktober 2024 mulai pukul 11 malam waktu Indonesia Barat di channel televisi RCTI. Oh ya, kalian bisa juga live streaming di aplikasi atau website Vision Plus. Dan pastinya bukan live di channel YouTube ini karena adanya larangan hak cipta. Baik, sekarang bagaimana menurut kalian siapakah yang akan memenangkan pertandingan tersebut? Apakah Timnas Indonesia dapat memenangkan laga tersebut atau tidak? Silakan komentarnya di bawah ini ya. Dan jangan lupa prediksi skornya juga. Terima kasih atas perhatiannya ya guys. Erick Thohir dan Shin Tae-yong momen kaget mengenang kekalahan konyol 10-0 Timnas Indonesia. Apa yang menjadi refleksi bagi kedua tokoh ini? Temukan pandangan mereka tentang perjalanan dan harapan ke depan bagi Timnas Indonesia. Erick Thohir, pelajaran berharga dari kekalahan telak Timnas Indonesia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengungkapkan pandangannya mengenai kekalahan telak Timnas Indonesia dari Bahrain dengan skor 10-0 pada kualifikasi Piala Dunia 2014. Menurutnya wajar jika pelatih Shin Tae-yong terkejut mengetahui sejarah buruk tersebut mengingat kejadian itu berlangsung pada 29 Februari 2012. Erick menjelaskan bahwa saat itu Timnas Indonesia tidak diperkuat oleh pemain terbaik karena adanya dualisme di PSSI dan Liga. Ya wajar dibantai, ujarnya. Kekalahan ini menurutnya menjadi pelajaran berharga dan harus dihindari di masa depan. Erick menegaskan pentingnya persatuan di antara seluruh stakeholder sepak bola Indonesia. Ia menyayangkan kondisi sebelumnya yang menyebabkan tim tidak bisa tampil optimal. Jika kita terpecah-pecah, ego masing-masing masih ada, itu akan menghancurkan, katanya. Di bawah kepemimpinannya, PSSI telah mengatur jadwal liga dengan baik agar tidak bentrok dengan pertandingan timnas. Komitmen kita adalah mengatur semuanya lebih baik supaya Timnas Indonesia bisa tampil baik, tambah Erick. Ia berharap agar kekalahan 10-0 tidak terulang lagi, menekankan bahwa itu sangat memalukan bagi sepak bola Indonesia. Mari kita dukung upaya PSSI untuk menciptakan tim yang solid dan kompetitif. Duel krusial, permintaan tak terduga Shin Tae-yong sebelum pertandingan melawan Bahrain. Apa yang menjadi fokus utama pelatih asal Korea Selatan ini?
Temukan strategi dan harapan Shin untuk menghadapi lawan berat. Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong mengungkapkan sebuah permintaan sebelum melawan Bahrain. Permintaan tersebut ditujukan kepada para pemain Timnas Indonesia. Shin Tae-yong ingin anak asuhnya tak memikirkan soal rekor buruk Timnas Indonesia melawan Bahrain. Seperti yang diketahui, Timnas Indonesia pernah dipermalukan Bahrain dengan skor telak 0-10. Hal tersebut terjadi pada tahun 2012 silam. Ketimbang memikirkan balas dendam, Shin Tae-yong ingin Rafael Stručik DKK fokus ke diri sendiri. Hal ini bertujuan agar pemain bisa menunjukkan penampilan terbaik di lapangan dan tetap fokus menjalankan rencana yang sudah disiapkan. Daripada kita memikirkan balas dendam atas kekalahan itu, kita lebih baik berfokus ke permainan. Bagaimana kita bisa menunjukkan permainan yang kita suka dan permainan yang kita rencanakan, kata Shin Tae-yong. Sementara itu, Timnas Indonesia membutuhkan kemenangan dari Bahrain bila ingin memenuhi targetnya. Sebagai informasi, Erick Thohir sebelumnya sempat mengungkapkan bahwa target Timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia adalah 15 poin. Selain itu, 3 poin dari Bahrain juga bisa mengatrol posisi Timnas Indonesia di klasemen. Skuad Garuda sementara menempati peringkat keempat grup C. PSSI siap bertindak. Ancaman sanksi lagi jika supporter Bahrain ulangi aksi teror laser. Setelah sanksi dari FIFA, PSSI tak tinggal diam. Temukan langkah tegas yang akan diambil jika insiden serupa terjadi lagi di laga nanti malam. PSSI siap tindak lanjuti jika ada teror laser dari supporter Bahrain. PSSI menegaskan niatnya untuk melaporkan Bahrain jika ada kejadian teror laser terhadap pemain Timnas Indonesia saat pertandingan. Dikenal dengan tindakan yang merugikan tim lawan, supporter Bahrain sebelumnya juga membuat geger ketika pemain Timnas Jepang menjadi korban teror laser dalam laga pada 10 September lalu. Meski dihadapkan dengan gangguan tersebut, Jepang berhasil mengalahkan Bahrain dengan skor mencolok 0-5. Akibat tindakan tak sportif ini, Bahrain juga harus menerima sanksi dari FIFA yang menjatuhkan denda sebesar 5.000 Swiss franc dalam kurung sekitar 91 juta rupiah. Arya Sinulinga, anggota Exco PSSI, mengungkapkan bahwa PSSI tidak ingin terlalu fokus pada perilaku supporter Bahrain, namun berharap insiden serupa tidak terulang saat menghadapi Timnas Indonesia. Duel antara Timnas Indonesia dan Bahrain dijadwalkan berlangsung di Stadion Nasional Bahrain pada Kamis 10 Oktober 2024 sebagai bagian dari matchday ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Arya menekankan pentingnya permainan yang adil dan bebas dari gangguan agar semua pihak dapat menikmati pertandingan dengan baik. Meski berharap tidak ada kejadian negatif, Arya menegaskan bahwa PSSI siap melaporkan jika teror laser kembali terjadi dengan mengajukan protes ke AFC dan FIFA. Hal ini tentunya akan menjadi perhatian serius bagi Bahrain, mengingat sanksi lebih berat bisa menanti jika tindakan serupa terulang. Dengan demikian, mari kita dukung Timnas Indonesia untuk memberikan penampilan terbaiknya di lapangan, sekaligus berharap agar suasana pertandingan tetap aman dan sportif.